Masalahnya adalah ketika semua partai itu mengendorse pemerintahan, hanya ada satu partai yang terlihat lebih konsisten untuk menjadi oposisi. Dia terjepit di pemilihan kepala daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jadi setelah berapa bulan akhirnya saya berani potong rambut di bawah pohon lagi ya, tempat tukang cukur, tapi pakai masker ya. Soalnya sudah lama saya nggak potong rambut. Yang motong biasanya istri ya, dengan modal gunting yang dibeli ya lumayan lah. Jadi sejak bulan apa nggak potong rambut di luar ya? Sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan sudah ya. Kasihan juga tukang cukurnya, 2 bulan berhenti cukur katanya ya. Nah kita sekarang mau Uber ya. Bukan soal cukur-mencukur, tapi ini juga dalam rangka mencari penantang Gibran sesungguhnya. Ini ada yang mengaku ditawari 1 miliar untuk melawan Gibran Raka Buming Raka ya. Sebagaimana dilansir kompas.com, ditawari 1 miliar rupiah untuk berkoalisi lawan Gibran PSI. Pencapaian kami ternyata ada harganya. What? Ini judulnya nggak ada what-nya, tapi saya merasa lucu dengan pertanyaan atau pernyataan ini ya. Kamis 6 Agustus 2020, baru ini, kompas.com, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD PSI Partai Solidaritas Indonesia Solo, Antonius Yogo Prabowo, mengaku diajak berkoalisi sejumlah partai politik untuk mengusung penantang Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa pada Pilkada 2020. Meski tidak menyebut parpol mana saja yang mengajak berkoalisi untuk melawan putra presiden tersebut, namun dirinya mengaku tidak menyangka dengan adanya tawaran itu. Kadang-kadang bahasa Indonesianya redundant ya. Kalau sudah pakai meski tidak perlu pakai namun. Jadi meski langsung saja ya. Tidak perlu namun lagi. Pasalnya dalam ajakan itu ia juga mendapat tawaran uang hingga mencapai 1 miliar rupiah jika bersedia bergabung. Bagaimana mungkin dia memutuskan? Kan yang memutuskan adalah DPP. Ada nominal yang ditawarkan dan ini menurut kami tanda petik tersanjung sebagai pendatang baru di dunia politik. Pencapaian kami ternyata ada harganya. Nilainya fantastis, di luar dugaan mendekati 1 miliar rupiah, ungkap dia Kamis 6 Agustus 2020. Ini nggak paham ini ya. Kalau ditawari uang begitu itu ya namanya candidacy buying ya. Itu yang namanya sewa perahu yang sering kita katakan, dan itu menurut undang-undang pilkada berbuah hukuman. Bagi partai yang menerima akan dihukum tidak boleh mencalonkan untuk pilkada berikutnya. Bagi calon yang memberikan, baik langsung maupun melalui orang lain, akan didiskualifikasi. Cuma masalahnya, walaupun undang-undangnya atau aturannya ada, nggak ada orang yang didiskualifikasi. Gara-gara candidacy buying ini ya, nah itulah masalahnya. Gitu ya. Dari koordinasi dengan PSI, lanjut Yogo, sejumlah parpol itu rencananya mengusung Ahmad Purnomo dan Anung Indro Susanto untuk melawan Teguh Gibran. Gibran Teguh. Jangan Teguh Gibran. Kalau Teguh Gibran, Teguhnya yang jadi wali kota ya. Sedangkan untuk skema politiknya akan menggandeng PKS dan PAN. Gerindra dilepas karena sudah mendeklarasikan mendukung Gibran Teguh. Jadi kemarin ada tawaran ke PSI supaya masuk ke gerbong supaya bisa diajak berkoalisi meloloskan Pak Purnomo, Ahmad Purnomo, Anung Indro Susanto. Itu tawaran pasangannya, kata Yogo panggilan akrabnya. Wah, ini ada cukongnya nih jangan-jangan untuk melawan Gibran ya.
Desainnya PKS, PAN, dan PSI yang mengunci. Gerindra sudah lepas dari skenario karena mendukung Gibran Teguh, sambung dia. Ya, kemarin kan kita sudah bilang ya, Prabowo, Yusril pun takluk sama Gibran. Karena akhirnya Prabowo juga mendukung Gibran. Namun demikian, Ahmad Purnomo saat dikonfirmasi secara terpisah, mengaku tidak tahu menahu terkait rencana pencalonan dirinya yang akan dilakukan sejumlah parpol tersebut. Pasalnya, dirinya hingga saat ini belum memutuskan langkah politik yang akan diambil setelah DPP PDIP tak merekomendasikannya. Saya tidak mengerti apa-apa, terang dia. Jangan mengandai-andai. Dari dulu meleset terus. Udah diusulkan pengurus cabang saja meleset kok. Sekarang berandai-andai lagi. Jangan, ucap dia. Luar biasa ya. Tapi mau apa enggak kalau memang datang tawaran itu? Ini kan persoalannya kan. Saat mendapat tawaran berkoalisi dan mendapat iming-iming sejumlah uang untuk melawan Gibran Teguh tersebut, Yogo mengaku langsung melakukan koordinasi dengan DPP PSI. Ya tentu saja. Karena yang punya tanda tangan kan ketua DPP dan sekjennya. Adapun hasilnya diputuskan untuk tetap mendukung anak sulung presiden tersebut. Ya rasanya PSI kan tidak mungkin lepas dari dukungan terhadap pemerintahan Jokowi. Jadi saya katakan PSI ini fenomena partai yang aneh. Partai anak muda yang biasanya muncul dari rahim kekritisan, tapi ternyata pendukung status quo. Ini yang aneh kan. Lalu kemudian mencari musuh di luar itu. Biasanya ya musuhnya apalah, khilafah ya, intoleransi dan lainnya. Biasanya itu mantra-mantra yang didengungkan oleh para pendukung pemerintahan untuk menjadi alasan agar punya legitimasi stay di sisi pemerintahan ya, karena melawan intoleransi, melawan kelompok anti NKRI, melawan kelompok khilafah dan lain sebagainya. Jadi politik kita ya politik aneh sekarang ini ya. Yang di oposisi itu bukan pemerintahnya, tapi yang di oposisi kan kelompok-kelompok non partai politik ya, yang tidak memiliki kekuatan formal di dalam politik dan juga tidak kuat-kuat amat sesungguhnya ya. Alasannya karena pasangan Gibran Teguh dianggap memiliki visi dan misi yang lebih konkret untuk membangun kota Solo dibanding yang lain. Tahu dari mana visi dan misi yang lainnya? Calon saja belum ya, seperti Ahmad Purnomo. Kita kan belum tahu visi dan misinya karena belum disampaikan. Tapi Gibran apakah sudah ada visi dan misi ya? Visi dan misi itu kan nanti waktu mendaftar itu ada visi dan misi, waktu debat dan lain sebagainya. Kalau sekarang visi dan misi Gibran apa ya? Kecuali mungkin omongan lisan ya, tapi kan tidak bisa juga dia omongkan sebagai visi dan misi. Tapi it's okay. Namanya mendukung kan alasannya macam-macam ya. PSI masih istiqomah dengan Mas Gibran. Solo sampai saat ini untuk calon yang kuat kemudian punya visi ke depan, punya semangat membangun kota, PSI di Mas Gibran terangnya. Wah, luar biasa ya. Jadi ada juga soal yang 1 miliar ini, yaitu PSI ditawari 1 miliar untuk usung penantang Gibran di Pilkada Solo 2020. Solokompas.com, Partai Solidaritas Indonesia Solo yang memiliki 1 kursi di parlemen, mengaku menerima tawaran uang untuk mengusung penantang pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa yang diusung PDIP di Pilkada Solo 2020. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Kamis. Jadi kurang lebih sama beritanya ya. Jadi kemarin ada tawaran ke PSI supaya masuk ke gerbong, supaya bisa diajak berkoalisi, meloloskan Pak Purnomo, Ahmad Purnomo, Anung Indro Susanto. Itu tawaran pasangannya, kata Yogo, panggilan akrabnya. Dikatakan Yogo, parpol yang menawarinya untuk meloloskan pasangan penantang Gibran Teguh tidak memiliki kursi di parlemen. Gimana bisa mencalonkan? Meski demikian, Yogo enggan menyebut parpol itu. Desainnya PKS, PAN, dan PSI yang mengunci. Gerindra sudah lepas dari skenario karena mendukung Gibran Teguh, sambung dia. Ini jangan-jangan broker yang menghubungi ya. Yogo menilai tawaran untuk meloloskan pasangan
ini nilainya cukup fantastis, terlebih lagi bagi PSI yang merupakan parpol pendatang baru. Wah, luar biasa ya. Jadi rupanya bukan PAN dan PKS, tapi partai yang tidak punya kursi. Ya mungkin dia mau menjadi partai pendukung, bukan pengusung. Tapi Sobat RH sekalian, apa yang ingin saya garis bawahi di fenomena ini? Pertama, candidacy buying itu tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan atau tindak pidana pilkada atau pemilu. Dianggap sesuatu yang biasa saja. Bahkan kata pengurus DPD PSI di Solo, sebuah kehormatan bahwa harga PSI hampir 1 miliar. What? Kok cara berpikirnya begini ya? Padahal undang-undang jelas mengatakan tidak boleh menerima uang dari calon. Tentu dari calon secara langsung maupun dari broker-brokernya atau cukong-cukongnya. Dan kalau kemudian terbukti tentu dengan proses hukum ya, maka partai yang bersangkutan dihukum tidak bisa mencalonkan untuk pilkada ke depannya. Lalu kemudian untuk calonnya akan didiskualifikasi. Kan serem juga hukumannya. Tapi permasalahannya ada nggak yang dihukum seperti itu? Nggak ada. Tapi kira-kira candidacy buying, bayar kepada partai politik agar dicalonkan, ada nggak? Hampir semua di pilkada. Ya mungkin 1-2 yang tidak pakai itu ya. Denny Indrayana misalnya ketika diinterview mengatakan firm bahwa dukungan Demokrat dan Gerindra adalah dukungan no candidacy buying ya. Jadi tidak ada yang namanya uang dalam dukungan itu. Ya bagus, mudah-mudahan calon-calon lainnya juga begitu. Tapi kebanyakan biasanya partai minta. Ya ada seorang aktivis politik, saya tentu tidak bisa sebutkan namanya. Ya bukan orang partai, karena banyak masa dihubungi oleh calon kepala daerah di daerah Sumatera sana. Lalu kemudian agar yang bersangkutan menghubungkannya dengan DPP partai di Jakarta ini. Karena katanya belum jelas konstelasinya. Yang jelas partai-partai itu minta. Ada yang minta 2M, ada yang minta 1,75M ya. Coba bayangkan. Gaji kepala daerah berapa ya? Jadi wajar saja kalau bupati, wali kota setelah terpilih akan korupsi. Karena pendapatan dia, take home pay dia tidak sebanding dengan biaya untuk ikut kontestasi pilkada. Itu satu fenomena ya. Fenomena kedua, kenapa tidak kita mencapai kesadaran untuk menghilangkan yang namanya threshold baik dalam pilkada maupun pilpres. Threshold inilah yang kemudian menjadi sebab musabab mengapa partai perlu dibeli. Karena kursi partai kadang-kadang tidak cukup untuk mencalonkan seseorang. Sebagai contoh beginilah. Di Solo ini PKS ingin sekali mengusulkan penantang Gibran. Karena PKS kan partai yang paling berani dan terang-terangan menyatakan oposisi terhadap pemerintahan sekarang. Kalau partai lain manuvernya banyak ya. Sebagai contoh PAN misalnya sudah mendukung Bobi Nasution di Medan, mendukung pula Gibran di Solo. Ya kan? PAN tidak menunjukkan oposisi yang kuat terhadap pemerintahan sekarang. Demokrat baru-baru ini ya, bukan baru-baru ini, hari ini sesungguhnya ya, AHY dan Ibas mendatangi Ketua DPR Puan Maharani. Entah yang dibicarakan apa. Berita mengatakan bicara mengenai COVID-19, macam-macam dan lain sebagainya. Ya, tapi intinya silaturahmi politik ya, penjajakan. Karena sebenarnya isunya pada waktu pembentukan Kabinet Kerja 2, Demokrat sesungguhnya ingin ikut atau sudah diajak bahkan. Ada selentingan yang mengatakan bahwa sudah ada komitmen, sudah ada persetujuan, tapi Allahu alam ya. Kita hanya mendengar selentingan yang tentu tidak bisa diverifikasi. Tetapi ada kesediaan Demokrat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan Presiden Jokowi sesungguhnya. Tapi jelas akhirnya tidak diajak. Bahkan AHY diisukan sudah disediakan kursi kementerian, satunya silahkan yang lain, begitu yang saya dengar. Tapi ya Allahu alam. Tapi yang saya pastikan rasanya one thing for sure adalah
Demokrat tidak pernah menolak untuk ikut dalam pemerintahan dan tidak juga menjadi oposisi yang keras. Nah, masalahnya adalah ketika semua partai itu mengendorse pemerintahan, hanya ada satu partai yang terlihat lebih konsisten untuk menjadi oposisi, ya terjepit di pemilihan kepala daerah. Kalau dia tidak memiliki kursi yang signifikan, tidak bisa mengusung calon sendiri. Di Pilkada Medan, PKS mengusung calon sendiri, tapi cuma wakil. Kenapa? Karena incumbent Ahyar Nasution cepat-cepat beralih kepada Demokrat, Demokrat ambil, lalu menggandeng PKS, maka cukuplah kursi untuk menjadi calon agar head to head dengan Bobi Nasution. Di Solo, kursi mereka tidak cukup. Mereka membutuhkan kursi partai lain agar kemudian mencapai 20%. Nah, skenarionya tadi disebutkan PKS, PAN, Gerindra. Tapi ternyata Gerindra sudah terlebih dulu mencalonkan Gibran yang saya bilang tadi. Prabowo pun takluk. Ya kan? Tetapi alternatifnya adalah PSI. Makanya PSI didekati oleh orang-orang partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD Solo. Ya tentu saja dia tidak bisa menyumbang persentase kalau tidak ada kursi. Barangkali maksudnya menjadi broker mungkin, atau dia ingin menjadi king atau queen maker mungkin. Yang penting adalah menghadirkan penantang bagi Gibran. Nah, kalau penantangnya saja dengan cara membeli seperti ini, bagaimana kita kemudian bisa mendapatkan pemimpin yang amanah? Di satu sisi kita menolak politik dinasti, politik memborong partai, politik berduyun-duyun mengusung anak presiden dari partai-partai politik yang ada, yang seolah-olah menunjukkan tidak ada mental untuk beroposisi. Tapi di sisi lain ketika mau menciptakan calon penantang yang kuat, maka yang ditempuh adalah dengan cara candidacy buying. Waduh, bagaimana kita bisa mendapatkan pemimpin yang kuat? Saya pribadi inginnya lawan Gibran itu betul-betul orang yang idealis, yang bisa mengalahkan Gibran dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan cara candidacy buying. Kenapa? Karena asumsinya adalah dengan memborong hampir semua partai politik, kan pilkada di Solo sudah mau akan berakhir. Seperti pilkada yang monolitik, pilkada dengan calon tunggal. Ya ada calon baju yang sering saya sebutkan, tapi entah serius, entah enggak, entah lolos, entah enggak. Ya kan? Baju, tukang jahit, dan ketua RW. Tapi banyak juga orang yang menontonnya. Kalaupun dia lolos, ya kita lihat sejauh mana keseriusan pasangan ini untuk melawan Gibran head to head. Gibran sendiri mengatakan siap dia sudah setelah menghadap ketua umum PDIP Megawati, diantar oleh wali kota incumbent saat ini Rudi, ya, itu mengatakan dia siap baik melawan kotak kosong maupun melawan calon lainnya. Ya nggak mungkin juga dia bilang nggak siap, ya kan? Dan tapi kelihatannya Gibran makin percaya diri karena tadi kemenangan sudah dipelupuk mata. Karena itulah sebenarnya agar pilkada ini menarik, ya harus cari penantangnya yang kira-kira kuat tapi tidak candidacy buying. Bisa nggak misalnya alternatif 3 itu didorong? Rasanya nggak mungkin. PSI kan sudah sangat sehidup semati dengan Presiden Jokowi, ya kan? Jadi nggak mungkin dia kemudian menyeberang untuk mendukung calon atau lawannya Gibran. Ya tinggal Demokrat sama PAN, ya, PKS yang konon tidak sampai pula kursinya. Sementara Demokrat sendiri ya tidak menunjukkan kekuatan untuk melakukan politik oposisi. Jadi moral dari berita ini adalah banyak sekali elit-elit politik, termasuk elit-elit politik yang baru dan muda, tidak paham dengan candidacy buying, atau menganggap candidacy buying itu sebuah kebiasaan, sebuah kelaziman, bukan pelanggaran hukum, bukan pidana pemilu, bahkan dibilangnya apresiasi bagi partai politiknya. Luar biasa. Nah, sobat era sekalian, nanti kita uber lagi soal Gibran Rakabuming ini, apakah akan mendapatkan penantang yang sepadan
di luar baju kalau memang lolos. Kalau tidak lolos, cari penantang yang lainnya. Karena bagaimanapun kita ingin melihat, dites dulu apakah anak presiden bisa menang dengan mudah. Tentu dengan pilkada yang jurdil ya, jangan pilkada yang tidak jurdil. Ataukah dia akan susah atau bahkan bisa dikalahkan kalau ada calon yang kuat. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja Uber kali ini. Jangan lupa tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.